Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Widya Nuradidah, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dan jurusan Pendidikan Matematika. Kini saya berada di Wilayah Al-Jabat yang terletak di Bandung dan akan mengunjungi Museum Galeri Rasulullah. Selamat menonton! Karena jadwal masuk untuk ke Galeri Rasulullahnya pukul 4 sore, jadi kita akan sholat asar terlebih dahulu di Masjid Raya Al-Jabar Bandung ini. Yuk kita masuk. Alhamdulillah, setelah sholat asar dan mendekati pukul 4 sore, yuk kita explore Galeri Rasulullah SAW. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita siapkan terlebih dahulu tiket yang sudah kita pesan di aplikasi Sapa Warga, yang mana nantinya terdapat kode QR yang akan di-scan agar kita bisa masuk. Setelah masuk, di sini ada Akang Teteh pemandu nih yang akan membersamai kita di tur kali ini agar kondusif. Dan ya, gerbang pintu dibuka. Setelah masuk, kita disuguhi oleh animasi yang mana menjelaskan tentang pra-Islam. Sebelum Islam terjadi masa jahiliyah yang mana budak diperlakukan dengan tidak manusiawi. Kemudian wanita-wanita diperlakukan seperti tidak punya harga diri. Di sini juga kita dijelaskan asbabun nuzul surat Al-Fil yang mana terjadi penyerangan terhadap Ka'bah oleh pasukan Abrahah dan pasukan gajahnya, sehingga disebut dengan tahun gajah. Nah, pada tahun gajah juga Nabi SAW lahir. Kita lanjut melihat ke sejarah lainnya. Di sana kita dapat melihat tempat tidur Rasulullah SAW yang mana sangat sederhana sekali. Kemudian kita dapat melihat kondisi pada masa itu dan terdapat tab digital. Kita bisa melihat orang-orang di dalamnya. Kita lanjut mengelilingi lagi. Nah, di sini ada alat-alat di rumah Rasulullah SAW. Kemudian kondisi pada masa itu. Dan ya, di sini ada replika Gua Hira, yang mana Gua Hira merupakan tempat pertama Rasulullah SAW mendapat wahyu. Kita masuk yuk. Kita masuk. Nah, di sini di Gua Hira ini Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lanjut, kita masuk. Di dalam terdapat penjelasan mengenai dakwah Rasulullah SAW yang terjadi secara dua fase, yaitu sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Setelah itu kita diajak kembali untuk menonton animasi pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj dari langit pertama sampai ke langit 7, yaitu Sidratul Muntaha, dan pada saat itu Rasulullah SAW mendapat perintah untuk melaksanakan sholat. Kemudian di sini terdapat penjelasan mengenai perang Badar yang mana terjadi antara 313 pasukan Islam melawan 1000 lebih pasukan Quraisy. Di sini ada kostum perang Badar. Nah, pada perang Badar ini pasukan Islam menang atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, walaupun pasukan Islam hanya sepertiga dari Quraisy.
Lanjut, di sini ada persebaran Islam di dunia, yang mana di sini terdapat 3 jalur dan berhenti dan berpusat di Nusantara, khususnya di Jawa Barat. Yang sebelah ini adalah peta Jawa Barat dan juga sekitarnya, yang dimana Islam pertama kali masuk ke Jawa Barat itu melalui daerah Cirebon di sini. Mengapa? Karena pada saat itu Cirebon merupakan salah satu pelabuhan penting dan juga strategis yang sering dilalui oleh para pedagang dari luar Indonesia. Salah satu tokoh penyebar Islam adalah Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kemudian Islam pun menyebar di daerah Cirebon dan sampai menyebar juga ke daerah Banten. Dan untuk di Banten sendiri itu disebarkan oleh anaknya Sunan Gunung Jati yang bernama Maulana Sanuddin. Kemudian di fase terakhir juga nanti Bapak Ibu semua akan melihat 2 contoh dari akulturasi budaya antara budaya lokal dan juga budaya Islam, yaitu yang pertama ada mushaf Sudawi, sebuah mushaf yang memiliki ciri khas bingkainya itu keindahannya dari daerah-daerah yang ada di wilayah Jawa Barat, dan juga ada 4 masjid tertua sebagai bukti dari akulturasi budaya tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan persebaran Islam di Jawa Barat. Langsung saja kita masuk ke gerbang Cirebon. Ayo. Nah, di dalam terdapat replika peninggalan kerajaan-kerajaan Islam, kemudian tokoh-tokoh penyebaran Islam di Jawa Barat, dan masjid-masjid. Kemudian ada bangunan-bangunan. Nah, di sini juga ada gambaran Masjid Agung Bandung pada tahun 1812 Masehi. Nah, lanjut juga di sini ada replika Al-Qur'an yang berukuran besar sekali ya, dapat melihat. Nah, di sini juga ada Al-Qur'an digital. Di sini kita bisa membukanya dengan cara mengusap layarnya. Nah, di sini juga ada peninggalan-peninggalan lainnya. Dan tadi sudah dijelaskan ada mushaf-mushaf. Lanjut, kita ke seni rupa tradisional, akulturasi-akulturasi yang ada di Jawa Barat. Lanjut dengan sejarah pembangunan Al-Jabar. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari masyarakat Vatikan. Kebetulan saya yang mendesain sendiri karena kami awalnya, jadi itu ada bentuk yang berulang. Akhirnya membentuk sebuah bangunan dengan ukuran 100 meter kali 100 meter, dikelilingi altar kecil. Dan terakhir, sebelum kita keluar, kita disuguhi dengan pemandangan cahaya kelap-kelip yang sangat estetik. Ya, sekarang sudah selesai mengeksplor fungsi dari galeri. Sudah melihat tadi ada replika dan sejarah-sejarah yang mana sampai sekali. Semoga tayangan dari ini bermanfaat. Sekian dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على قلبي فحن عشانك فجأة ومات، وانا مهما يقولوا بشوفك غير كل اللي اتقال.